Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Wah, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dengan teman-teman guru sekolah minggu dan bahkan kita boleh berjumpa dengan Tuhan walaupun lewat virtual. Kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati olehnya. Maka sepatutnya kita datang bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Mari dengan gembira kita menyanyi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyi dan kasih Yesus, dan sukanya menguduskan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dengan yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus. Salam kasih bagimu juga. Adik, realita hidup memang tidak selalu mulus. Ada masa semuanya lancar, tidak ada masalah, tidak ada musuh, tetapi situasi bisa sewaktu-waktu berubah. Musibah, musuh, penyakit bisa menyerang kapanpun. Akan tetapi buat anak-anak Tuhan ada jaminan bahwa Tuhan tetap bisa diandalkan. Sebagaimana pengalaman masa lalu pemazmur membuat ia tetap berpengharapan untuk masa kini dan masa depan. Demikian juga seharusnya kita, adik-adik sedang susah karena tekanan hidup saat ini. Ingat pertolongan Tuhan pada masa lalu. Naikkan syukur serta pujian dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Arahkan mata hati kita kepada Tuhan, Dia pasti menolong. Bapa, Engkau sungguh baik.
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saatnya kita untuk membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 9. Mazmur 9 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Ayat yang bertabulasi keluar, kakak yang akan membacakan, yang bertabulasi ke dalam adik-adik sekalian yang akan membacakan. Mazmur 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Allah pelindung orang-orang saleh. Dialah yang menghakimi hidup. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu. Kita menyanyi, aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Doa pembacaan firman, sekaligus renungan, diserahkan kepada Kakak Anita. Baik, anak-anakku sekalian yang ada di rumah dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di gedung gereja, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan kita akan bersama-sama merenungkan, mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami senang karena kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami selalu lakukan melawan akan kehendak Tuhan. Agar lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup kami akan menjadi hidup yang baru,
sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tema cerita kita pada pagi hari ini adalah aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Nah, Ibu mau tanya kepada anak-anak semua yang ada di rumah, adakah yang tahu apa itu percaya? Ayo, speakernya diaktifkan. Ya kalau bisa, kameranya juga diaktifkan supaya kita bisa saling menyapa, saling melihat wajah-wajahnya anak-anak dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Ayo, ada yang tahu apa itu percaya? Ya sering kita katakan, ya aku percaya kepada Tuhan. Nah, ada yang tahu apa itu kata percaya? Ayo. Ayo silakan. Ya, enggak ada ya, enggak ada yang bersuara. Ya, enggak apa-apa. Ibu akan menyampaikan kata apa arti kata percaya. Ya. Kata percaya, kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar ada atau nyata. Ya, jadi sekali lagi, percaya artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar ada atau nyata. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ya memulai cerita Ibu pada pagi hari ini, ya ada suatu kisah yang terjadi dalam sebuah keluarga di mana rumah mereka ditimpa musibah kebakaran. Ya, jadi rumah keluarga ini ada 2 lantai. Nah, pada saat kebakaran itu terjadi, anggota keluarga ini sudah menyelamatkan diri mereka. Namun ternyata di lantai 2 rumah mereka masih ada seorang anak yang terjebak di dalamnya. Nah, anak ini begitu takut ya, dia begitu takut karena dia tidak tahu bagaimana dia harus menyelamatkan dirinya. Nah, kemudian ayah anak ini ya berteriak dari lantai dari bawah ya, dari luar. Ayahnya berteriak mengatakan, ayo nak, lompatlah ke bawah. Ya, lompatlah ke bawah dan ayah akan menangkapmu. Kemudian sang anak ini ya karena dia begitu takut ya, dia berkata kepada ayahnya bahwa dia mengatakan demikian, bagaimana aku bisa melompat ke bawah ayah, sedangkan aku tidak melihat ayah. Aku takut apabila aku melompat, ayah tidak akan menangkapku. Ya, ayahnya berkata lagi, ayo nak, lompatlah, ayah akan menangkapmu, jangan takut. Ya, akhirnya anak ini dengan penuh kepercayaan, penuh keyakinan bahwa ayahnya akan menangkap dia pada saat dia melompat, dia akhirnya melompat ke bawah. Dan apa yang terjadi, anak-anak? Ayahnya menangkap anak itu dan akhirnya anak itu selamat. Ya. Anak ini percaya kepada ayahnya bahwa ayahnya pasti akan menolong dia. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga menginginkan kita seperti anak ini ya. Tuhan menginginkan hubungan kita seperti anak ini bahwa kita percaya kepada Tuhan. Nah, dalam kita menghadapi pergumulan,
Tuhan, dalam anak-anak menghadapi masalah. Ya, kadang kita itu mau mengandalkan diri kita. Tetapi melalui cerita kisah keluarga tadi, ya Tuhan juga menginginkan kita untuk selalu yakin dan percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, ya meskipun kita tidak melihat langsung Tuhan itu ada di mana ya. Namun yang membuat kita percaya kepada Tuhan adalah iman kita kepada Tuhan. Demikian pula peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak ada orang seorang pun yang melihat hal itu. Kita pun di sini tidak ada yang melihat hal itu kecuali yang dalam cerita Alkitab. Tetapi kita percaya bahwa memang benar hal itu terjadi. Dan kita tahu semua cerita itu melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Nah, apa yang membuat kita percaya kepada Tuhan? Ya, apa yang membuat anak-anak, membuat guru-guru sekolah minggu percaya kepada Tuhan? Yaitu iman kita, ya. Iman kita yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Nah, Ibu Guru mau tanya lagi, anak-anak mungkin ada yang tahu apa itu iman, ya? Ada yang pernah baca dalam Alkitab apa itu artinya iman? Kayaknya sih itu Iman, yang rajin beribadah kepada Tuhan, yang selalu mendengarkan Tuhan, yang selalu percaya dan yakin kepada Tuhan. Itu adalah salah satu dari contoh imam Tuhan. ya, betul sekali. Kita percaya kepada Tuhan itu adalah kepada Tuhan. Namun arti iman, ya, arti iman dalam Alkitab ada di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah artinya iman menurut dalam Alkitab. Ya, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ya seringkali anak-anak takut dalam menghadapi sesuatu, ya. Contohnya kalau mau ujian, ya, mau ulangan, perasaan takut itu pasti ada ya. Ya, takut tidak bisa menyelesaikan soal-soal, takut tidak naik kelas, takut tidak lulus. Ya, tetapi kalau kita yakin dan percaya kepada Tuhan, ya kita yakin dengan kuasa Tuhan, maka semuanya itu pasti kita dapat melalui ya. Tapi bukan kita sekedar yakin dan percaya saja, tetapi kita harus ada usaha. Usaha apa yang harus kita lakukan? Yaitu tentunya dengan belajar. Di dalam Alkitab ya ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang hidupnya selalu taat kepada Tuhan. Ya, menggunakan cerita tentang Musa, cerita tentang Abraham, cerita tentang Nuh, dan masih beberapa lagi. Nah, mereka semuanya itu dalam hidupnya takut dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan juga menginginkan kita untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ayo, ada yang bisa memberikan jawaban mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya,
Silakan. Ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ini suaranya ini kakak-kakak anak besar remaja. Baru bangun kah? Jangan sampai masih ngantuk ini. Ya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya, karena Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Tuhan itu sungguh luar biasa kuasanya ya. Jadi tidak ada yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita ini kecuali hanya kepada Tuhan. Ya, bagaimana bukti nyata Tuhan sangat mengasihi kita? Ya, bukti nyata Tuhan sudah mengasihi. Termute mic-nya dari gereja. Tersilent suaranya dari gereja. Suara nggak terdengar nih. Suara dari gereja tersilent. Masih, speakernya masih mati. Itu semua adalah bukti nyata kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Anak-anak yang kekasih, dan bagaimana cara kita membalas akan kasih Tuhan bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak besar, anak-anak remaja, bagaimana cara kita membalas akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada yang bisa kasih penjelasan? Bagaimana cara kita membalas akan kasih Tuhan? Ayo. Tidak ada yang kasih penjelasan. Ya. Cara kita membalas akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu setia dan taat kepadanya dengan doa, selalu berdoa kepada Tuhan, kemudian selalu kita membaca Alkitab, ya, karena dalam Alkitab itu berisi firman Tuhan yang sungguh banyak mengajarkan kepada kita pengetahuan, banyak mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik, perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Alkitab adalah buku tertindah, ya ada lagi sekolah minggu Alkitab buku tertindah, surat cinta dari Tuhan untuk guru, untuk kakak-kakak guru sekolah minggu dan untuk anak-anak semua. Guru sangat mengharapkan supaya kita semua anak-anak sekolah minggu, ya mulai dari sekarang kita harus punya komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari, ya setiap hari kalau bisa 2 pasal mulai dari Kejadian, ya, kemudian nanti anak-anak bisa menyelesaikan isi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Itu rinduan kami guru-guru sekolah minggu, rinduan Bapak Pendeta untuk anak-anak semua supaya anak-anak sekolah minggu di Tugas Efrata bisa menyelesaikan membaca isi daripada firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu.
Ada yang dikasih oleh Tuhan, ya kiranya melalui firman Tuhan yang Ibu ceritakan pada pagi hari ini, dan sungguh-sungguh kita lakukan, anak-anak lakukan dalam kehidupan, dalam menjalani masa remaja, ya, dalam menjalani masa pertumbuhan. Kiranya kita semua, anak-anak semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa apa yang anak-anak kita citakan, ya suatu saat pasti akan tercapai. Kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan. Ya, semua ada Alkitabnya ya, masing-masing. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ini firman Tuhan. Kita firman Tuhan pada pagi hari ini itu terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian nanti kita baca lagi ayat 35 sampai 40. Kita akan membacakan. Maaf Bu, saya mau tanya dari kitab mana ya Bu? Ibrani. Kitab Ibrani ya, di Perjanjian Baru. Pasal berapa Bu? Pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Terima kasih Bu. Nanti, ya. Kemudian kita lanjutkan nanti ayat 35 sampai 40. Ya, kita baca bersama-sama ya. Kita membacakan buat anak-anak dan anak-anak membaca masing-masing di rumah. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kemudian ayat 5 sampai 40 kata demikian, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya, amin firman Tuhan. Jadi nanti anak-anak akan baca kembali berulang-ulang Ibrani 3 dan ayat 35 sampai 40. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini sedang perbedaan, berikanlah kami yang jahat, dan Engkau yang sini, sampai selama-lamanya.
adik-adik, aktivitas kita minggu ini kembali membaca hafalan dari Ibrani. Dari kitab Ibrani 11. Dan mungkin ada yang sudah menghafal minggu kemarin. Siap. Ya. Ayo, baca. Kurang kedengaran jelas. Suaranya kurang kedengarannya. Nggak kedengaran. Kita mulai. Caca. Menghafal. Ya, menghafal ayat hafalan minggu lalu. Dari Keluaran pasal 15 ayat 12 yang berbunyi Tuhan. Apa lagi? Keluaran pasal 15 ayat 12 yang berbunyi, engkau mengulurkan tangan kananmu bumi engkau mengeluarkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Amin. Ada lagi. Iya. Keluaran pasal 15 ayat 12 yang berbunyi, engkau mengeluarkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Amin. Yang lain. Aku satu. Bu, ayat 2 atau ayat 12 ya? Ayat 2. Ayat 2 kan? Jane. Oke. Jane, silakan. Ayat 2. Lah, kira ayat 12. Jane, Oh, dengar ya, ya. lupa. Nah. Oke, Jane. Mulai. Mungkin nyalakan dulu. Kameranya juga dinyalakan. Kedengarannya. Halo, Kecil sekali. adik-adik. Jane, naiknya bisa. Kalau ada yang lain dulu bisa. Jen, Kak. Oh, gimana? Tuhan itu dan Mazmurku itu menyenangku, ialah aku kuluhurkan dia. Amin. Tuhan itu. Jin hafal. Tuhan itu kesan. Suaranya kurang nyaring. Jane, suaranya besar. Tuhan itu Mazmur 15 ayat 2 yang berbunyi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Amin. Arven. Oke. Lainnya masih ada? Oh, Elvan, ya. Elvan, silakan. Aku.
Tuhan? Sebut nama, Nak. Sebut nama. Arpen. Arpen, silakan. Keluaran 15 ayat 2 berbunyi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Elvan, Oke. Elvan. Keluaran 15 ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Masih ada? Saya, Kak. Saya itu Keluaran siapa? 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Masih ada? Rayata, Kak. Rayata. Silakan. Keluaran 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain? Namanya, Ya, Bu. terima kasih. Oh, masih ada. Kak Maya, silakan Kak Maya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Amin. Yang lainnya masih ada? Sebutkan namanya ya. Halo, masih ada? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya minggu depan lebih banyak lagi yang menghafal ya. Saatnya kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kita menyanyi di sini aku bawa. Ku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikannya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Nilainya Tuhan
Baik, anak-anak yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat dan akan mendoakan persembahan kita. Ya, kira-kira adakah yang perlu kita doakan pada pagi hari ini? Ayo anak-anak, mungkin ada yang ulang tahun, mungkin ada yang sakit ya, tapi mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, silahkan. Kalau yang ulang tahun, ada yang kurang ulang tahun atau kita yang lain yang dialami, yang sakit. Ya, semua sehat ya. Puji Tuhan. Ya, baik, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah mengaruniakan waktu yang begitu indah bagi kami, anak-anak sekolah minggu, kelas anak dan anak remaja, di mana pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan firman Tuhan sudah kami baca, cerita kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Tolong Tuhan, karena baik firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan. Bapa kami di dalam surga, berkati sekolah minggu, umat berkata Tuhan, istimewa, anak-anak kelas besar dan anak-anak kelas remaja. Kiranya semakin hari iman saya kami kepada Tuhan dan semakin tumbuh dan kami menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan, melayani Tuhan di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu dalam masa pertumbuhan, dalam pergaulan istimewa ya Tuhan di dalam pendidikan kami masing-masing. Dan pada saat ini kami masih belajar online Tuhan, kami mohon Tuhan berkati dan segala fasilitas yang kami selalu gunakan setiap hari untuk belajar, dan kiranya semuanya itu kesukaan Tuhan, apa yang kami cita-citakan semuanya boleh terlaksana dengan baik seperti dengan kehendak Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami, berkati dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya apa yang orang tua kami usahakan, apa yang orang tua kami kerjakan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat dan sukacita dalam kehidupan keluarga kami. Kami mau berdoa untuk saudara kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami Tuhan, dan seluruh keluarga kami. Tuhan kiranya selalu memberkati. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk kami, Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, kami berkata memberkati desa keluarga, majelis dan seluruh pengurus dalam tugas kami dan seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Ya Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan bahwa persembahan pada pagi hari ini. Janganlah Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan, supaya semuanya itu boleh dipakai untuk pelayanan di dalam jemaat kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur kami, doa kami kepada Tuhan, untuk dosa dan kesalahan yang selalu kami perbuat melawan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah
petunjuk hidup baru dalam Mazmur pasal 9 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Amin. Ya, mari anak-anak kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dengan penuh kerendahan hati, kita mengangkat lagu percaya janjimu ajaib. Sungguh besar sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memanggil kita bersekutu dengannya, berjumpa dengannya. Dia telah mengampuni dosa kita, Tuhan telah menguduskan kita, dan Tuhan memberikan kita firman-Nya pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih setia Tuhan kepada kita. Marilah kita berdiri, kita menyatakan kesiapan kita untuk diutus dan pergi dari saat ini, dari tempat kita masing-masing.
untuk memperlihatkan kasih Tuhan kepada semua orang dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Semua kita katakan, amin. Dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat lagi satu pujian, Salam Kawanku. Ya, sambil kita bertepuk tangan masing-masing di rumah ya. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, salam, salam. Sekali lagi kita nyanyikan, salam kawanku. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Sampai bertemu, salam, salam. Nah, masuk dalam saat teduh masing-masing. Ya, kami kakak-kakak Gores Sekolah Minggu yang ada di gereja mengucapkan selamat hari Minggu kepada anak-anak sekalian yang ada di rumah. Ya, kiranya kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, tetap di rumah dan jangan lupa minggu depan kita kembali bertemu dalam ibadah Sekolah Minggu lewat virtual Zoom. Ya, shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, selamat hari kasih sayang ya, hari ini hari Valentine Day ya, Valentine. Hari Valentine. Ada penyampaian dari Anerti. Ya, terima kasih Kakak Jenny, terima kasih Pak Pendeta Henry bersama Ibu Anita juga yang melayani operator dan lain. Adik-adik informasi, ingatkan lagi nanti adik-adik sekolah minggu kelas Indria kecil jam 11:30 ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan dan pesan dari kakak kita mahasiswa PKL praktek yang dari Yaken. Ya, kakak kita akan kembali ke tempatnya untuk memberikan pendidikan. Kakak Lia yang dikasih dan mengundang pesan dan pesannya adik-adik. Karena ini minggu terakhir kakak Lia bersama. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu bagi remaja besar. Ya, sungguh luar biasa walaupun dalam pandemi kita masih diperkenankan untuk virtual Zoom. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik yang boleh bersama-sama dengan saya selama melayani Rata Bontang kurang lebih 2 bulan. Dan ya terasa sekali kebersamaan dengan anak karena sejak pertama datang sampai hari ini masih memberikan pelayanan melayani di kelas besar remaja. Dan terima kasih kepada guru-guru sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk